Ya, selamat malam. Hari ini tanggal berapa ini ya? Tanggal 9 Maret ya. Malam hari ini. Jam 18.54. Satu lagi ada yang menarik nih, satu emiten yang baru IPO kemarin ya. Ada baik nih bersama mencapai puncak. Kemarin naik ya 19,5 di 110. Ini dari net income-nya sama ya, kurang lebih mungkin sama ya. PE rasionya di bawah 10, PBB-nya 2 kali, EPS-nya ada ya 15, cuman ROE-nya belum ada. Kita lihat di ininya, cashnya ada, tidak ada hutang, belum ada hutang di sini. Saya ngelihatnya belum ada hutang ya. Baik, langsung aja ke chat ya. Tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya, jadi bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini adalah sarana pembelajaran buat diri saya. Apabila teman-teman bisa mengambil pelajaran, mengambil ilmunya, mengambil manfaatnya, silahkan ambil. Tapi ini adalah bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli ya. Segitu dulu ya disclaimer-nya ya. Nah, kemarin itu menariknya itu begini. Ini bukan masalah dia naik ya, bukan masalah naik. Karena orang-orang scalping itu kalau naik ya pasti wah besok dikejar gitu kan. Nih yang jadi apa namanya yang harus saya pelajari itu adalah masuknya Becky dan MG. Nah, itu yang saya menarik. Ini kasusnya seperti di MPIX. Nah, mari kita lihat ya. Ini kemarin kita dari technical analysis dulu ya. Ini technical analysis ala saya ya. Jadi saya punya support di sini kemarin. Ternyata pas beberapa 4 hari langsung ditembus dan terjadi lagi support di sini ya, di area 78 7 berapa ini ya? Bukan 78, 70. Di 70, tapi dia kuat bertahan di area 99.1 dan hari kemarin boom 19% ya. Pas saya lihat malamnya ternyata di sini di bandar volume ada bandar volume dan sangat tinggi banget nih. Tapi di sini di foreign tidak menunjukkan adanya pembelian ya. Lihat dari frekuensi analyzer juga di sininya udah tinggi, tapi di sininya udah rendah. Artinya di sini udah mulai siap peperangan. Ya, dari garis volume bandar juga udah menunjukkan tinggi ya sampai sini ya. Tapi garis foreign belum. Baik, kita langsung lihat ke broker summary. Nah, yang menjadi apa namanya, yang jadi penasaran saya itu ini sini nih. Ini Becky sama MG. Dia Becky akumulasinya lumayan, tapi dibarengi sama MG. Nah, inilah yang membuat saya ingat sama satu saham yang namanya MPIX. MPIX, kita cek ya. Makanya gunanya saya memvideokan kegiatan saya di sebuah emiten itu seperti itu. Jadi saya ingat. Nah, jadi kalau lupa bisa saya lihat lagi ya. Di tanggal 21, kita lihat tanggal 21 Februari. 21 Februari. Mana tanggalnya? Oh, di atas. 21 Februari. Bentar ya. Ya, seperti ini nih. Ini kan hijau nih. Ya, cuman nggak terlalu tinggi hijaunya. Cuman ini Becky sama MG. Awal muasal dia dari narik dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita lihat di tanggal 22-nya. Itu kasus saham di MPIX ya. Nah, besoknya Becky beli, tapi MG belum ya. Di sini itu nih.
Jadi kalau kita lihat dari kasus ini berarti bila MG sama BG kerjasama maka dinaikkan. Nah itu yang menjadi apa namanya, yang menjadi kasusnya seperti itu. Saya ingat di sini, tapi kalau di sini juga ingat ketika di sini juga sama nih ya. Tapi pas terakhirnya bang gitu kan. Kita kembali lagi ya ke saham baik. Nah ini juga mudah-mudahan berlaku di saham ini. Mudah-mudahan, namanya juga mudah-mudahan gitu kan, karena saya bukan cenayang. Kalau saya cenayang saya belinya dari hari sebelumnya, berarti tanggal 7 udah beli saya gitu kan. Karena bukan cenayang ya akhirnya sesudahnya gitu kan taunya. Kalau tahu mah kita kan di sini nih, wah besok nih Becky sama MG mau beli pasti naik, kan belum tentu gitu kan. Nah kita sudah tahu Becky sama MG itu ketika dia sudah beli. Kalau sebelumnya kan siapa yang tahu coba. Kalau tahu ada yang di sini nih nggak bakal ada yang ngasih tahu orang. Istilahnya ya pasti naik nih, udah informasi gitu kan. A1 lagi pasti naik. Kan bukan seperti itu kalau retail mah. Kita ngikutin retail itu kan intinya bukan besok harus naik, cuman lihat dari masa lalu gitu kan, masa lalunya seperti apa. Mudah-mudahan bisa terjadi lagi di masa yang akan datang. Masa lalu dari Becky sama MG itu di saham MPIX seperti ini awalnya. Ada Becky, ada MG ya. Nah, mudah-mudahan dengan contoh MPIX itu si Becky sama MG ini bisa nge-up lagi. Mudah-mudahan gitu kan. Karena kita tidak tahu juga kan besok mau diapain ini emiten. Baik, untuk saham baik kan baru saya bahas ya. Saham baik itu beli awalnya itu 278 ya waktu IPO ini, 278 di area 278. Bush. Tinggi juga ya. Nah, di area sini lah. Area sini ya. Kita kasih garis deh biar apa namanya, biar saya juga nggak ngira-ngira lagi ya. Kita kasih garis 278 75 tut kelewat ya. Nah, udah ini apa namanya, kita bikin garis untuk harga IPO ya. Jadi ada masyarakat ada sekitar 20%, sekitar 2,2 juta lot. UI-nya adalah EP. EP ini ya beginilah EP ini. EP itu ya dia dilongsorkan gitu. Coba MPX, saya lupa itunya tuh. Baik siapa juga nih. Oh kalau MPX UI-nya DR. Saya mau lihat Y-nya siapa biar oh ini pasti Y-nya sama, mungkin yang angkat juga sama tapi beda apa namanya, beda underwriternya. Baik, segitu aja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan besok ada kabar baiknya karena Becky sama MG udah mulai akumulasi. Kalau lihat dari Poren ada AK sama DH. AK cuma 1,7 ribu, jadi AK yang mudah-mudahan lah. Tapi saya pingin lihat ini nih, udah mulai pada tertarik belum ya? Biasa YP, YP ini udah mulai tertarik nih. XL udah biasanya kalau anak-anak apa namanya, anak-anak YP, bapak-bapak YP, om-om YP, kalau udah bisa bergerak di sini semakin menarik biasanya ya. Nah, apalagi ada sebagian YP yang masih ada barang ya, mudah-mudahan dia istilahnya bisa up lagi ya dari 110 mungkin. Cara kerjanya mungkin ini seperti di sini ya, di bawah ke bawah dulu dikit baru ke atas. Ini support yang terbaik di sini, mudah-mudahan tidak ke sini. Terus
Ada satu lagi, apabila dia gap up contohnya dari 110, pembukaannya jadi 111 atau 112, kalau diri saya sendiri tidak tidak ikut. Tapi kalau masih sama, biasanya saya ikut. Tapi kalau kalian, ya terserah kalian. Banyak pengalaman juga seperti di saham MPX juga sama tuh, dia gap up atas tapi langsung ditarik ke atas ya. Cuman kalau saya tidak, kalau saya ya, karena kalau istrinya gap up, ya udahlah, gap up mah mau naik mau enggak ya terserah gitu kan. Karena kan saya punya prinsip gitu, punya punya trading saya plan sendiri. Jadi kalian juga kalau punya trading plan ya seperti itulah gitu kan, cara membatasi risiko seperti apa gitu kan. Tapi kalau lihat dari BQ sama MG nya ini sangat menarik ya. Baik, kita akan pantau hari Rabu ya, tanggal 13. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan saya, bisa di-up lagi. Baik, segitu aja, mudah-mudahan membantu teman-teman untuk di hari Sabtu malam Minggu, sebelum kalian hangout, sebelum kalian weekendan lebih panjang lagi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman juga menambah pengetahuan ya. Jadi kita sama-sama belajar, bukan saya yang ngajarin ya, tapi menambah pengetahuan atau menambah referensi. Apabila teman-teman sudah mengadukan analisis, mungkin ada yang sama ataupun ada yang lebih belum terisi, yang mudah-mudahan dengan video ini terisi. Baik, segitu aja. Ciao.